Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bab 2, yaitu mengenai teks cerita fantasi dalam bagaimana cara menyajikan cerita fantasi. Nah, kita akan belajar bagaimana menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Yang pertama kita akan pelajari yaitu dalam menyajikan cerita fantasi. Dalam menyajikan cerita fantasi tentunya kita harus menyiapkan atau merencanakan cerita. Bagaimana dalam langkah-langkah perencanaan? Yang pertama kita harus menemukan ide cerita. Nah, ide cerita ini kira-kira mau ceritanya misalnya mengisahkan tentang dunia manusia atau dunia binatang. Kemudian yang kedua menggali ide cerita, bagaimana ceritanya kita akan dibuat, kemudian membuat rangkaian peristiwa. Jadi dari kira-kira idenya apa, kemudian penjabarannya bagaimana, kemudian akhir ceritanya itu bagaimana, dan mengembangkan cerita. Ketika kita sudah membuat kerangka cerita, pasti kita bisa mengembangkan sebuah cerita. Kemudian yang kedua menulis cerita. Nah, yang kedua, dalam menulis cerita kita akan menyusun peristiwanya sesuai ide cerita yang dipilih. Kemudian mengembangkan cerita, memberi judul yang menarik, kemudian melakukan penelaahan secara teliti dan melakukan revisi atau perbaikan. Ingat ya anak-anak, dalam menulis cerita harus ada 3 dari jenis strukturnya. Yang pertama ada orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi, dan jangan lupa ada dari segi bahasanya, tatanannya sudah baik atau belum. Kemudian jangan lupa dalam merencanakan cerita kita harus menemukan ide cerita, yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa yang menarik di sekitar kita. Kira-kira apa ya yang menurut kalian baik? Kemudian misalnya kita tertarik untuk mengamati pantai Pangandaran, maka kita harus mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan pengamatan. Kemudian menggali ide cerita. Bagaimana caranya? Yaitu menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan cara membaca referensi atau dengan melakukan wawancara terkait objek yang akan kita buat tersebut. Kemudian selanjutnya membuat rangkaian peristiwa, data-data hasil pengamatan dan informasi yang telah kita gali, kemudian kita susun menjadi peristiwa-peristiwa berdasarkan urutan struktur cerita fantasi dalam bentuk kerangka, sehingga tercipta cerita fantasi yang menarik dan unik. Selanjutnya yang D, mengembangkan cerita fantasi. Nah, peristiwa-peristiwa dalam kerangka tersebut kemudian kita kembangkan menjadi beberapa paragraf sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. Setelah merencanakan, kita akan menulis cerita fantasi. Setelah itu, ketika awal dari kita menulis cerita fantasi itu, yang pertama menyusun peristiwa atau sesuai ide cerita yang dipilih. Galilah ide dengan membuat cerita fantasi yang menarik dan unik, bisa dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, pahlawan maupun topik lainnya sesuai keinginan kalian. Dan jangan lupa mengembangkan ceritanya pada setiap bagian cerita sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik dan unik. Kemudian setelah itu kita melakukan atau membuat judul. Nah, dalam memberi judul kita lakukan sesuai dengan apa yang kita tulis. Kemudian melakukan penelaahan secara teliti dan melakukan revisi atau perbaikan.
Nah, yang terakhir mempublikasikan. Maksudnya adalah ketika kalian selesai menulis dan cerita fantasinya, ini sebaiknya dipublikasikan melalui majalah dinding atau dengan mengirimkan karya tulisan tersebut ke medsos atau media sosial. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.